Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku yang seiman, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita hidup di dunia ini telah ditunjukkan oleh Allah ke dalam hidayahnya menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Salah satu tanda orang yang beriman itu adalah mempunyai sifat jujur. Jujur adalah sifat yang mulia, dan orang yang mempunyai sifat jujur akan dijadikan oleh Allah orang yang mulia. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal bir yahdi ilal jannah." Menetapilah kamu pada sifat jujur, karena jujur itu akan menuntun kalian kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntun kalian kepada surga. Saudaraku yang seiman, masih banyak manusia melupakan sifat jujur, padahal itu adalah suatu yang penting bagi dirinya manusia, sifatnya orang yang beriman kepada Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa jahiliyah sudah menerapkan sifat jujur. Bahkan ketika beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifat jujur ditampakkan beliau di hadapan orang-orang Quraisy. Dengan sifat jujur inilah derajat beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mempunyai sifat jujur, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sifat jujur itu, orang lain juga bisa mendapatkan hidayahnya Allah. Kadangkala dengan sifat jujur itu Allah memberikan hidayah kepada orang yang lain. Seperti kisahnya Imam Syafi'i. Pada masa kecil, Imam Syafi'i sudah diajari oleh ibunda. Imam Syafi'i sudah diajari oleh bundanya untuk mempunyai sifat jujur. Suatu ketika, Imam Syafi'i akan bepergian bersama satu kabilah. Kemudian Imam Syafi'i dititipin uang oleh ibunya, diberikan uang ibunya untuk kebutuhan di dalam perjalanan. 500 dirham. Uang tersebut disimpan di dalam bajunya, dekat dadanya. Suatu saat ketika Imam Syafi'i dengan kabilah itu berjalan, di tengah perjalanan ada perompak, ada begal, ada perampok. Maka kabilah itu di-stop, diberhentikan oleh perampok untuk diambilkan harta kekayaannya, harta bawaannya. Setelah harta kabilah tersebut diambil, kemudian perampok datanglah kepada Imam Syafi'i. Dia berkata kepada Imam Syafi'i, "Wahai anak kecil, apakah kamu membawa uang?" Imam Syafi'i menjawab dengan jujur, "Iya, di dalam baju saya ada uang 500 dirham." Perampok tidak percaya. Masa anak sekecil ini membawa uang 500 dirham dan dia mengatakan dengan jujur? Maka Imam Syafi'i dibawa kepada ketua perampok. Sampai di depan ketua perampok, Imam Syafi'i ditanya, "Hei anak kecil, apakah kamu membawa uang 500 dirham
benarkah itu ada di dalam bajumu? Imam Syafi'i mengatakan, benar, ini uangnya. Namun dengan kejujuran Imam Syafi'i, Allah memberikan hidayah kepada ketua perampok tersebut. Kemudian mengajak anak buahnya beriman kepada Allah. Ini salah satu manfaat ketika kita mempunyai sifat jujur, dijadikan oleh Allah orang yang mulia, dan orang yang lain mendengarkan kejujuran kita akan menjadi orang yang mulia. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat. Beliau adalah ahli Badar yang bernama Ka'ab bin Malik. Tapi ketika perang Tabuk, Ka'ab bin Malik karena terpengaruh dengan hawa nafsunya, kelemahan imannya, dia tidak berangkat perang Tabuk. Padahal mempunyai kendaraan, padahal mempunyai harta untuk berangkat perang Tabuk, tapi dia tidak berangkat. Maka ketika Nabi dan para sahabat pulang dari Tabuk, banyak orang-orang minta alasan kepada Rasul, beralasan di hadapan Rasul bahwa kami tidak bisa berangkat perang karena alasan ini dan itu. Diterima oleh Rasulullah SAW. Tibalah saatnya giliran Ka'ab. Keluar dari rumah, Ka'ab mengatakan di dalam dirinya, hanya sifat jujur yang bisa menyelamatkan saya. Tapi kalau saya berkata jujur, mungkin Rasul akan marah kepada saya. Tapi Allah akan bersama saya. Tapi kalau saya berkata dusta, mungkin Rasul senang kepada saya, tapi Allah membenci saya, bahkan akan menyiksa saya di akhirat nanti. Tibalah di hadapan Rasulullah SAW. Ka'ab ditanya, wahai Ka'ab, kenapa kamu tidak berangkat perang Tabuk? Wahai Rasulullah, saya pada saat kejadian perang Tabuk mempunyai kendaraan, mempunyai harta benda. Tidak ada yang menghalangi saya untuk berangkat berperang kecuali kelemahan iman saya. Dari jawaban Ka'ab tersebut, maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, Ka'ab tidak ditegur, tidak diberi salam, tidak dijawab salam selama 50 hari. Namun di hari ke-50 Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah bahwa taubatnya Ka'ab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang seiman, jujur itu bisa menyelamatkan kita dari siksanya Allah. Walaupun seketika kita berbuat jujur, banyak orang yang tidak senang dengan kita. Kadangkala ingin berkata jujur itu berat. Tapi kalau kita lakukan dengan kejujuran, dengan berani, walaupun pahit didengar, walaupun pahit yang kita alami, tapi jujur itu akan menyelamatkan diri kita dan memuliakan kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran surat At-Taubah 119 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang bertakwa, jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang yang jujur. Segala keadaan kita tetap bisa jujur, sehingga kita menjadi orang yang mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, syukran, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
orang yang berkhianat di dunia maka akan diberikan bendera di hari kiamat. Kemudian dikatakan ini adalah pengkhianatan fulan bin fulan. Hadis riwayat Muslim. Sehingga manusia saat itu di padang mahsyar mengetahui bahwasanya dia adalah seorang pengkhianat, dan masuk di dalam makna pengkhianatan adalah pengkhianatan rakyat terhadap penguasa yang sah, dan pengkhianatan penguasa terhadap rakyatnya, dan juga pengkhianatan di dalam perjanjian dan lain-lain. Semakin besar pengkhianatan seseorang, maka akan semakin tinggi benderanya. Untuk teman-temanku, rasa keluarga yang aku sayangi, yang masih qadarullah ada di dalam lingkungan Islam Jamaah. Buat semua teman-teman yang memang aku anggap udah seperti keluarga sendiri, yang meyakini kebenaran Islam Jamaah, yang memang berada di dalam Islam Jamaah, betul-betul niatnya tulus karena Allah. Coba untuk betul-betul membuka hati dan pikiran sedikit saja. Maaf, saya nggak bisa bicara dalil karena level 3 ustadz kita aja yang bicara dalil, Jokam pasti punya dalil bantahan. Bicara tentang keilmuan, Jokam ngerasa punya keilmuan yang lebih. Ini menjadi sulit dan susah, tapi coba kita bicara dengan logika sedikit aja. Mudah-mudahan dengan ada 2 logika ini bisa membuka ya, atas izin Allah ya. La haula wala quwata illa billah. Bahwa coba direnungkan, kalaulah memang Jokam ini benar, anggap memang benar. Tolong speak up, berani keluar, tidak tersembunyi, terutama Bapak Imam Jokam. Hayo, kalau memang kalian semua menganggap bahwa ini benar, karena saya yakin gini, dalam satu keluarga Jokam itu rata-rata keluarga besar tuh bukan Jokam. Memang ada yang memang dari dulu keluarga, tapi banyak kan yang keluarga besarnya bukan Jokam. Artinya, maaf, kadang-kadang ada yang orang tuanya belum Jokam, ada yang adik kandung, kakak kandungnya belum Jokam, om tantenya, paman bibinya belum Jokam, ataupun teman-teman tersayang, sahabat, tetangganya belum Jokam. Kalaulah memang ini benar, kenapa tersembunyi? Please, kebenaran harus tersampaikan. Speak up, harus berani keluar. Tidak ada satupun kebenaran yang tersembunyi, apalagi di atas namakan Al-Quran dan hadis. Contoh ya, kita sama-sama tahu Jokam selalu ngomong seluruhnya dinisbatkan ke Al-Quran dan hadis. Contohnya Rasulullah SAW. Sekarang kalau memang punya contohnya Rasulullah SAW, artinya pernah nggak Rasulullah menyembunyikan kebenaran agama ini? Benar nggak? Walaupun kita fight on di depan kita nih sama siapa? Nasrani, Yahudi, kita berani speak up, kita berani argumen. Karena agama kita ini ilmiah, jadi bisa dipertanggungjawabkan dengan logika, apalagi dengan dalil. Nomor 1 dalil nih. Kita nggak pakai akal, ada dalil nih di sini. Jadi tolong
buktikan kalau memang kalian semua menganggap ini benar. Satu aja. Jangan pernah berbohong dengan satu statement, kami tidak memiliki imam, kami tidak memiliki amir. Tolong betul-betul kalian benar-benar harus berani bicara dan bersuara bahwa kalian benar dan kalian punya imam, kalian punya amir, kalian buktikan secara keilmuan bahwa kalian benar dan kalian berani berbicara terbuka, berani benar-benar terbuka untuk semuanya, untuk mengajak ke jalan kebenaran yang selama ini kalian yakini. Oke? Pertama, kebenaran tidak boleh tersembunyi. Kedua, kebenaran lagi-lagi tidak boleh dibungkus dengan kebohongan dalam alasan apapun. Dalam baju bernama apapun, bitonah, whatever, apalah namanya. Oke, karena lagi-lagi tidak pernah sedikit pun contoh kita Rasulullah SAW mengajarkan membungkus kebenaran agama kita dengan berbohong. Tidak ada satu riwayat pun, dalil pun seperti itu. Oke, jadi kalaulah kalian tetap menganggap ini benar, akan kalian pegang terus sampai mati nanti. Ingat, harus bisa paling tidak di dunia ini dipertanggungjawabkan dengan apa? Terbuka, keluar, jangan pernah tersembunyi, dan jangan pernah berbohong. Oke, jadi mudah-mudahan itu kami-kami yang sudah di luar ini pada dasarnya insya Allah kita tetap mendoakan bahwa semua ini memang seluruh hati manusia itu Allah ya, yang semua itu digenggam oleh tangan-tangannya Allah. Jadi kita yakin selama kita yang sudah di luar ini betul-betul niat tulus ikhlas untuk mendoakan seluruh keluarga-keluarga kita yang masih ada di dalam Islam Jamaah, seyakin itu pula saya bahwa akan begitu banyak lagi gelombang-gelombang hijrah ke depannya. Amin, Allahumma amin. Yang terakhir adalah untuk kalangan awam yang sama sekali tidak tahu Islam Jamaah. Mudah-mudahan video-video testimoni yang kami buat yang ada di YouTube channel ataupun di Instagram, semuanya ini bisa membuka wawasan bahwa ada satu komunitas bernama Islam Jamaah yang terus-menerus berganti nama. Oke, ada 9 ganti namanya. Di antaranya ya, Lemkari, ada juga Yakari, Darul Hadis, dan lain-lainnya. Mungkin kalau sekarang saya ngomong Islam Jamaah yang sekarang tuh organisasinya bernama apa sih? LD11. Udah kebaca ya, LD11. Nah, tolong hati-hati. Orang-orang di dalamnya adalah orang-orang baik. Orang-orang yang ada di dalamnya orang-orang baik. Tetapi pemahaman dan doktrin yang diajarkan di dalam komunitas mereka adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bertolak belakang dengan apa yang kita yakini di Al-Quran dan di hadis. Jadi, bila bertemu atau memiliki teman, saudara, tetangga yang memang berpemahaman Islam Jamaah, kalau memang memungkinkan, ya bisa sama-sama diberikan pemahaman bahwa harusnya mereka tidak ada di dalam situ. Intinya hati-hati,
karena komunitas ini dibungkus dengan berjuta kebaikan yang di dalamnya terdapat doktrin-doktrin yang menyesatkan. Jadi, sekali lagi, orang-orangnya adalah orang-orang yang baik. Orang-orangnya adalah orang-orang yang baik dan berkarakter baik. Tetapi pemahamannya secara akidah itu sudah rusak, yang akhirnya membuat orang-orang yang berkarakter baik ini menjadi karakter-karakter yang buruk. Yang paling mudah, Islam Jamaah mengkafirkan orang-orang di luar golongan dan kelompoknya. Contohnya sudah banyak ya. Islam Jamaah tidak akan pernah mau menikah dengan orang di luar Islam Jamaah. Kalau bertemu dengan jodoh orang di luar Islam Jamaah, harus dijadikan Islam Jamaah dan harus melalui proses pernikahan versi mereka, nikah dalam baru nikah luar. Kedua, Islam Jamaah tidak akan pernah mau sholat di belakang imam yang bukan Islam Jamaah. Oke. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Tapi itu mudah-mudahan yang bisa menjadi patokan istilahnya orang-orang awam yang memang benar-benar tidak mengetahui apa itu sebetulnya Islam Jamaah. Karena kalau bertetangga dengan masjid-masjid Islam Jamaah, itu kan sebenarnya yang terlihat fine ya, nggak ada masalah. Tapi kalau mau coba deh jadikan kalian semua orang awam menjadi imam di sana. Mereka nggak akan mau dan mereka nggak akan kasih. Oke? Ataupun kalau akhirnya kalian menjadi imam, mereka akan sholat yang munfarid itu, sholat sendiri. Tapi kalau memang mau coba, boleh nggak kita orang luar jadi imamnya? Tapi jangan cuma sekali. Bilang misalnya 5 kali Jumatan atau enggak mungkin setiap harinya. Pastinya sih kayaknya nggak akan mau. Oke, mudah-mudahan itu aja yang bisa saya sampaikan. Testimoni saya ini memang berdasarkan apa yang telah saya alami. Jadi sama sekali tidak ada rekayasa atau apapun. Ini murni untuk membuka hati, terutama teman-teman keluargaku tersayang yang masih ada di Islam Jamaah, bahwa kita tetap menunggu kalian di rumah ini, di rumahnya kaum muslimin. Kami mantan-mantan Islam Jamaah menunggu kalian untuk kembali ke dalam pelukan kaum muslimin yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.